Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Reski Desriani. Pada video kali ini saya ingin berbagi resep Korean Street Toast. Ini tuh roti bakar ala-ala Korea gitu loh. Nah, nggak pakai basa-basi, yuk kita masak. Bahan yang dibutuhkan yaitu di sini ada kol, saya pakai yang ukurannya kecil. Nah, lalu ada satu batang wortel. Terus ada satu batang daun bawang dan satu butir telur. Lalu ada mayones, ini saus tomat dan juga roti. Untuk pelengkapnya itu ada margarin untuk membakar, terus ada 1 sendok makan gula pasir ya, dan 1/4 sendok teh garam halus. Resep lengkapnya ada di deskripsi box ya. Pertama kita belah dulu kolnya. Di sini saya mau bagi menjadi 4 bagian. Nah, jadi satu bagian kecil itu saya bakalan pakai untuk 1 porsi. Jadi satu buah kol ukuran utuh ini bisa untuk 4 porsi. Di sini ukuran roti bakarnya atau sandwichnya itu memang gede ya. Jadi emang size-nya tuh size makan orang Korea. Mereka kan makannya biasanya banyak-banyak gitu ya, apalagi kalau sayuran. Nah, di sini saya pisah-pisahin dulu helaian dari daun-daun kolnya. Saya mau buang bagian kerasnya dulu, baru saya iris menggunakan pisau. Teman-teman kalau mau iris menggunakan peeler bisa ya. Peeler itu yang untuk ngebuka kulit kentang itu loh. Nah, kalau mau ngiris kolnya pakai peeler itu bisa, atau mau ngirisnya pakai pisau kayak saya ini juga nggak apa-apa. Saya gunain pisau karena hasil irisannya lebih kasar, dan jadi kalau dimakan masih ada kayak kriuk-kriuk dari sayurannya itu. Nah, ini udah saya potong satu bagian kolnya. Saya mau sisihkan dulu. Selanjutnya kalau udah motong wortel, maksud saya udah motong kol, sekarang kita mau potong wortelnya. Wortelnya juga dipotongnya sama, dibikin tipis-tipis terus dirajang panjang-panjang gitu. Untuk cara motongnya sesuai selera teman-teman ya. Mau dibikin dadu boleh, tapi saran saya lebih baik dipotong memanjang kayak gini biar nanti matang pas dimasak. Nah, sebenarnya kalau di resep aslinya itu pakai bawang bombay, tapi di sini saya skip bawang bombaynya. Jadi saya cuma pakai kol, wortel sama daun bawang aja. Tapi teman-teman kalau mau pakai bawang bombay boleh ya, kalau yang suka ada aroma-aroma bawang gitu. Nah, ini wortelnya juga udah saya iris, saya sisihkan dulu. Sekarang saya mau potong daun bawangnya. Untuk potong daun bawangnya sesuai selera, saya bikin serong-serong kayak gini. Kalau teman-teman mau potongnya biasa gitu, boleh juga, atau mau bikin serong juga boleh, opsional ya. Pokoknya sesuai selera teman-teman aja semuanya. Untuk daun bawangnya saya pakai cuma 1 batang, kalau teman-teman mau pakai lebih juga boleh. Nah, ini udah semuanya, udah dipotong-potong. Sekarang ini kan sayurnya masih agak kaku gitu ya, jadi biar nanti pas dimasak nggak mencuat-cuat keluar sayurannya, diremas-remas sedikit kayak gini. Nah, itu tujuannya biar agak layu daun kolnya. Ini dipijet aja gitu, diremas-remas agak kuat juga nggak masalah. Nah, kalau udah layu kayak gini, tambahin 1/4 sendok teh garam tadi. Lalu kita masukkan 1 butir telur. Di sini telurnya cukup 1 butir, nggak perlu banyak-banyak. Karena telurnya hanya untuk mengikat sayuran aja waktu dimasak, biar nggak tercerai-berai gitu. Jadi 1 butir aja cukup. Untuk telurnya, teman-teman boleh pakai telur ayam, atau telur bebek, atau telur puyuh. Jangan ya, telur puyuh itu kemahalan. Jadi nggak ekonomis jadinya. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, kita sekarang bakar rotinya dulu. Nah, waktu ngebakar roti jangan lupa untuk olesi rotinya dengan margarin atau butter ya teman-teman. Karena roti yang dipanggang dengan margarin atau butter yang banyak itu rasanya lebih gimana ya,
lebih crunchy kalau menurut saya, jadi lebih enak gitu. Pada saat memanggang roti, gunakan api yang sedang cenderung kecil ya, biar nggak gosong. Nah, ini rotinya jangan lupa dibalik-balik. Nah, kayak gini udah mateng itu, atau mau lebih coklat lagi, teman-teman boleh tunggu sebentar lagi. Kalau saya kayak gini kayaknya udah, takutnya nanti terlalu gosong. Nah, ini rotinya udah mateng, sekarang kita bisa angkat. Kalau rotinya udah mateng, sekarang kita mau bikin isiannya tadi. Nah, untuk memanggang isiannya jangan lupa pakai margarin atau butter juga. Di sini margarin atau butternya pertama diolesin dulu ke wajannya atau ke pancinya secukupnya. Nanti waktu diproses memasaknya jangan lupa untuk terus mengolesi margarin atau butternya biar matangnya sempurna. Nah, kalau udah panas kayak gini pancinya, langsung masukin adonan yang kita bikin tadi. Bentuk isiannya ini sesuai dengan bentuk roti ya. Jadi saya mau bikin ini dipetakin gitu, dimodelin persegi. Jadi nanti waktu dimasukkan ke dalam rotinya, isiannya nggak keluar-keluar, maksudnya nggak mencuat-cuat keluar gitu. Jadi stay di dalam rotinya. Nah, ini udah saya bentuk modelin persegi. Kalau teman-teman pakai rotinya bulat, boleh dibentuk buletin juga isiannya. Atau ini ukuran rotinya disamain ya. Jadi bentuk dari isiannya itu disamain dengan besar rotinya. Jangan lupa untuk terus mengolesi margarin selama proses memasak isiannya. Jadi biar matangnya benar-benar sempurna. Karena isiannya cukup tebal ya. Nah, jadi masaknya juga menggunakan api yang kecil saja. Jadi masaknya tidak terpaksa dan setiap sisinya tidak gosong. Nah, ini udah kuning kecoklatan, biar kita balik. Hati-hati ngebalikinnya karena ini lunak banget, adonannya lembut, mudah pecah gitu. Gunakan spatula yang besar. Nah, jadi kalau gunain spatula yang besar itu pas dibalikin hasilnya jadinya cantik, nggak pecah gitu. Sekarang tinggal tungguin sisi sebelahnya lagi matang. Jangan lupa untuk diolesi dengan butter atau margarin lagi ya. Ini penting banget biar kolnya itu benar-benar matang dan wortelnya juga matang. Tapi masih crunchy waktu digigit. Nah, ini udah mateng kedua sisinya. Saya mau angkat. Sekarang saatnya buat kita plating. Pertama kita letak dulu roti yang udah dibakar tadi. Lalu di atasnya kita taruh isian yang kita masak barusan. Nah, ini dia, hati-hati ya, jangan sampai pecah. Dan hati-hati ini karena masih panas. Dan lagi ini toastnya atau sandwichnya ini bener-bener enak kalau dimakan lagi panas. Nah, yang bikin saya kaget itu ini bahannya, kita pakai gula di atas isiannya. Padahal ini kalau kita istilahnya sandwichnya asin ya, tapi kita pakein gula di sini karena sesuai dengan resep aslinya di sana mereka memang pakai gula dalam roti bakar. Roti bakar yang asin maksud saya. Nah, saya pakainya sedikit aja, jadi 1 sendok makan itu nggak habis. Kalau yang resep aslinya mereka pakaiinnya banyak. Kalau teman-teman mau pakaiin banyak juga bisa. Nah, ini saya kasih saus tomat, bukan saus sambal ya. Tapi kalau teman-teman mau tambahin saus sambal boleh banget. Buat ada rasa pedas-pedasnya gitu. Di sini saya sesuaikan sama resep aslinya aja, cuman pakai saus tomat. Nah, yang ini setelah saus tomatnya masuk, saya tambahin mayones. Kalau mayones ini itu saya sendiri yang mau nambahin karena di resep aslinya nggak ada pakai mayones. Jadi saya mikirnya bakalan lebih enak kalau ditambahin mayones. Nah, kalau udah masuk semua guys saus-sausannya, tinggal ditutup deh bagian atasnya. Dan roti bakarnya siap untuk disajikan. Ini dia, Korean Street Toast. Jadi di Korea itu mereka ngejualin roti yang kayak gini di abang-abang pinggir jalan gitu dan peminatnya banyak banget gitu. Nah, untuk resepnya sendiri saya ngambilnya dari Mang Chi, thanks to Mang Chi yang udah nge-share resep-resep yang bermanfaat banget tentang semua makanan Korea. I love it. Nah, untuk menikmatinya sendiri,
teman-teman boleh ya langsung dinikmati aja seperti ini, dibagi dua terus langsung dimakan, berbagi dengan orang terkasih. Atau kalau misalnya teman-teman mau bawain buat bekal suami atau bekal anak, bisa banget dimasukin ke dalam aluminium foil kayak gini. Atau mau dimasukin ke wadah kayak kotak-kotak Tupperware gitu juga boleh. Tapi kalau saya prefernya lebih milih aluminium foil karena habis makan nanti saya nggak perlu bawa wadah kosong lagi. Nah, caranya tinggal dibungkus, digulung gitu aja, digulung dengan aluminium foil. Ini juga cara dari Korea, mereka ngebungkusnya kayak gini. Simple, tinggal dimasukin ke dalam tas suami atau anaknya. Nah, kalau mau dimakan, tinggal dibuka aja gini salah satu bagian sisinya dan tinggal hap. Saya mau coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rasanya bener-bener enak banget dan yang bikin saya surprise itu gulanya di sini nggak gimana ya, menyatu dengan si mayones dan saus tomatnya. Saya mikirnya wah ini bakalan manis-manis gimana, tapi ternyata enggak. Tetap ada gurih-gurihnya dan ini tuh enak banget. Satu porsi ini bisa untuk 2 orang ya kalau saya, karena makan satu kayaknya agak enak, jadi bisa berbagi. Dan kalau misalnya memang makannya banyak, satu porsi ini bisa diibaratkan kayak makan siang gitu. Jadi memang kenyang banget. Oke, sekian video kali ini dari saya. Sampai bertemu lagi di video-video bermanfaat selanjutnya. Buat teman-teman yang udah mampir ke sini, makasih banget ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah, serta share juga ke seluruh akun sosial media teman-teman. Jangan lupa untuk tap icon lonceng notifikasi supaya teman-teman selalu dapat updatean resep terbaru dari saya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum.